Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya yang hadir di live malam ini bertepatan tanggal 12 hari Sabtu April 2025 ini. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang cerah lagi indah ini bertepatan dengan bulan purnama, kita akan mengkaji dengan judul Di Manakah Allah Mati. Selama ini kita hanya bermodalkan iman. Selama ini kita hanya bermodalkan percaya. Semua itu belum terrealisasi di dalam hati kita. Logikanya, bila kita mengimani Tuhan, mengimani hidupnya Tuhan, mempercayai adanya Tuhan, pasti kita menyaksikan dulu adanya Tuhan. Pasti kita melihat dulu adanya Tuhan, sehingga tumbuh iman dan keyakinan serta tumbuh kepercayaan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Allah itu nyata. Akan tetapi semua itu hanya hayalan setiap manusia saja, hanya bermodalkan iman dan percaya, padahal Allah yang diimani, padahal Allah yang diyakini mati alias goib, alias tidak ada. Kenapa Tuhan itu mati? Kenapa Tuhan itu tidak ada? Kenapa Allah itu goib? Karena manusia sudah menduduki tempatnya Tuhan. Karena manusianya merasa diri manusianya yang ada. Karena manusianya merasa dirinya yang hidup. Karena manusia merasa dirinya yang nyata. Sehingga Allahnya goib. Allahnya mati. Di mana kuburan Allah itu? Kuburan Allah itu ada di dalam dada setiap manusia. Kenapa di dalam dada setiap manusia itu ada kuburan Tuhan, ada kuburan Allah? Karena manusianya sudah ingkar kepada keberadaan Allah itu sendiri.
Kenapa saya bilang manusia sudah ingkar kepada keberadaan Allah itu sendiri, kepada kehidupan Allah itu sendiri, kepada kewujudan Allah itu sendiri? Karena manusianya sudah menduduki singgasananya Allah itu sendiri. Manusianya yang merasa hidup, yang merasa wujud, yang merasa nyata, sedang yang diimani, yang diyakini, yang dipercayai selama ini hanya angan-angan dan hayalan manusia belaka. Padahal yang diimani oleh setiap manusia, padahal yang diyakini oleh setiap manusia hanyalah keberadaan dirinya sendiri, kewujudan hawa nafsunya sendiri, kenyataan kedagingannya sendiri yang pasti diimani oleh setiap manusia, yang pasti diyakini oleh setiap manusia, sehingga Allah-Nya terkubur di dada setiap manusia. Itulah makna dari judul ini. Di manakah Allah mati? Allah mati di dalam dada setiap manusia, karena manusianya sudah menyerupai Allah. Hidup diakui sebagai milik manusia, badan diakui sebagai milik manusia, padahal manusia tidak pernah membuat atau menciptakan hidup dan badan ini, tapi manusia merasa memiliki, menghaki bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, sehingga terkuburlah Allah di dalam dada setiap manusia. Maka dari itu diadakanlah suatu agama apapun, diadakanlah syariat-syariat di dalam agama, supaya apa? Supaya untuk menggali kembali kuburan Tuhan itu, menggali kembali kuburan Allah itu, sehingga manusia berlomba-lomba mencari ilmu ketuhanan, mencari ilmu kajian diri, mencari ilmu sejati. Dengan itu semua hanyalah bertujuan menggali lagi permata yang terkubur, Tuhan yang sudah puluhan tahun terkubur di dalam dada kita. Dengan sholat, dengan ibadah, dengan zikiran, semua itu hanyalah bertujuan untuk menggali lagi kuburan Tuhan dan membangkitkan Tuhan kembali. Karena selama ini yang bangkit bukan Tuhan, tapi masih manusianya. Yang ada bukan Tuhan, tapi masih manusianya. Yang hidup bukan Tuhan, tapi masih manusianya. Maka dari itu, semua perkara kajian-kajian ketuhanan itu, bila yang mengkaji masih manusianya, maka tambah jauh dari Tuhan. Maknanya, bila yang mengkaji-kaji ilmu ketuhanan itu masih ala hawa nafsu, masih ala manusianya, masih ala kedagingan manusianya, maka tambah terkubur dan terkubur Tuhan di dalam dada setiap manusia. Alhamdulillahirabbil alamin.
Maka di kajian YouTube Uripe Allah ini, kenapa YouTube saya namakan Uripe Spasi Allah, agar kita semua sadar bahwa hidup ini Allah, bahwa badan ini pun juga milik Allah, agar pandangan mata hanya milik Allah, pendengaran telinga hanya milik Allah, tak satu pun yang bisa dihaki oleh manusia. Itulah maksud saya memberi nama judul atau memberi nama YouTube saya dengan Uripe Allah, supaya kita menyadari bahwa hidup ini Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dengan apa kita harus memulai menggali kuburan Tuhan ini, menggali lagi kuburan Allah ini, dengan cara kita mengingat kembali sejarah keberadaan kita di dunia ini. Puluhan tahun telah berlalu kita ada di dunia ini, seolah-olah selama ini kita merasa bahwa kita ini ada sendiri. Seolah-olah selama ini kita hidup di dunia ini seolah-olah hidup sendiri. Badan ini seolah-olah tercipta dengan sendirinya. Tidak ada yang mencipta hidup, tidak ada yang mencipta badan. Apa buktinya? Buktinya manusia telah merampas, mengaku-akui bahwa hidup ini hanyalah hidup manusia, bahwa badan ini hanyalah badan manusia. Kita sudah lama tidak beramanah kepada hidup dan badan, karena kita mengaku-akui apa-apa yang bukan milik kita. Itulah dulu kita seolah-olah lahir sendiri. Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang memelihara, karena seolah-olah hanya diri kita saja yang bisa menjaga-jaga diri kita sendiri. Seolah-olah hanya diri kita bisa menciptakan diri kita sendiri. Apa buktinya? Segala daya upaya yang kita lakukan selama puluhan tahun ini seolah-olah itu semua daya upayaku sendiri manusia. Itulah bukti bahwa manusia selama ini merasa dirinya ada dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita mau menengok sejarah kehadiran, menengok kelahiran kita di dunia ini tanpa Tuhan, maka kita tak akan pernah terlahir ke dunia. Berarti yang melahirkan kita siapa? Bukan ibu kita. Yang melahirkan kita yaitu Tuhan sendiri. Bila tak ada Tuhan,
ibu kita pun juga tak akan pernah ada, apalagi diri kita. Jadi kenapa kelihatannya selama ini seolah-olah ibu kita yang melahirkan kita, seolah-olah kita yakin dan percaya selama ini seolah-olah ibu kita lah yang menciptakan kita. Dari orang tua kita terlahir. Kita selama ini salah mengimani bahwa sesungguhnya ibu kita, ayah kita takkan pernah bisa melahirkan kita tanpa Allah, tanpa Tuhan, tanpa hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita takkan pernah ada, berarti sebenarnya yang nyata itu Tuhan apa diri kita. Yang nyata, yang jelas itu Allah apakah diri kita. Maka dari itu kita selama ini yang kita tahu hanyalah diri kita sendiri. Yang paling kita imani di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Yang paling kita percayai di dalam hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kita selama ini sudah puluhan tahun lamanya menjadi Tuhan-Tuhantu di dalam hati kita. Sehingga bergentayangan di dalam kehidupan ini. Bergentayangan di harta. Bergentayangan di tahta. Bergentayangan di kehormatan dan sebagainya. Sehingga di dalam kehidupan ini kita sering mengalami kekecewaan, sering mengalami kesedihan, sering mengalami kesakitan. Kenapa itu semua terjadi? Karena selama ini kita tidak membawa amanah hidup dan badan ini dengan benar. Kita selalu dan selalu mengaku-akui ini hidupku, ini badanku, ini daya upayaku, ini ilmuku, ini ibadahku, ini kayaku, ini gantengku, ini cantikku, semua serba kedagingan, semua serba hawa nafsu pengakuan diri kita yang ada daripada Tuhan itu sendiri. Itulah makna bahwa selama ini Allah telah terkubur di dalam dada kita. Selama Allah, selama Tuhan terkubur di dalam dada setiap manusia, maka hidup kita semakin gelap. Di dunia ini gelap gulita, nabrak-nabrak. Kenapa? Tidak ada cahaya Tuhan. Yang ada hanyalah cahaya manusianya saja. Yang ada hanya kedagingan, keakuan, hawa nafsu manusia saja. Itulah yang dimaksud alam kegelapan, alam gaib. Padahal sesungguhnya bukan Allah yang gaib, manusianya lah yang berada di alam gaib, alam kegelapan, alam hidup yang sebenarnya bukan hidup manusia. Manusia telah lancang masuk ke dalam
alam kehidupan. Itulah yang dimaksud alam kubur, siksa kubur, alam barzah, alam naroka. Itu barangnya, bukan nanti. Karena kita berada di alam kegelapan selama ini, sehingga kita meyakini alam-alam yang disebut tadi, yakni alam kematian, alam pertanyaan kubur, azab kubur, alam barzah, dikira itu nanti adanya. Kenapa? Karena manusia berada di alam kegelapan, akhirnya salah iman, akhirnya salah sangka, akhirnya salah keyakinan. Padahal itu semua hak adanya ketika manusianya masih ada. Ketika manusianya masih hidup di dunia ini. Bagaimanakah cara kita menggali dan menggali lagi kuburan Tuhan ini, kuburan Allah ini, kuburan Allah ini? Menggali dan menggali maknanya belajar untuk memasrahkan diri, memasrahkan hidup yang bukan hidup kita, memasrahkan badan yang bukan badan kita, melakukan latihan-latihan itu di dalam kehidupan ini. Inilah yang dimaksud menggali dan menggali lagi kuburan Tuhan, agar Tuhan, agar Allah bangkit di dalam hati kita sehingga menguasai kita kembali, memelihara kita kembali, menjaga kita kembali, sehingga kita bisa hidup bahagia di alam enjoy. Silakan minum dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud belajar baiat, belajar menenggelamkan diri, belajar memutuskan diri, belajar meleburkan diri. Supaya apa? Supaya yang terkubur di dalam dada kita bangkit kembali untuk menguasai manusia kembali seperti sedia kala. Dulu ketika saat kita berada di dalam tanah, kita dikuasai, dihidupi, dipelihara, dicukupi oleh Allah. Sehingga diperjalankanlah cikal bakal badan yang dari tanah ini menuju tumbuh-tumbuhan. Sehingga dari tumbuh-tumbuhan diperjalankan lagi oleh Allah cikal bakal badan manusia ini menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, buah-buahan, sayuran, padi, sehingga bermanfaat untuk dimakan oleh manusia, sehingga diperjalankan lagi cikal bakal badan kita dimakan oleh kedua orang tua kita. Tanpa Allah, orang tua kita pun tidak ada. Dengan Allah pula kedua orang tua kita ada, guna untuk memproses kehadiran kita di dunia.
Maka ketika hasil dari tumbuh-tumbuhan itu sudah dimakan oleh kedua orang tua kita, maka Allah memperjalankan makanan-makanan yang sudah dikonsumsi oleh kedua orang tua kita. Dipilah-pilahlah, akhirnya menjadi sel sperma dan sel telur. Sehingga kemudian suatu hari kedua orang tua kita bertemu dan menikah, sehingga terjadilah pembuahan. Maknanya dari sel telur dan sel sperma akhirnya diperjalankan menjadi gumpalan darah. Dari miliaran sel sperma itu, pemenangnya hanya satu, yakni diri kita yang sudah terlahir ke dunia ini, yang memenangkan pertandingan ini sehingga kita hadir di dunia ini. Kemudian diperjalankan lagi, dikuasai lagi, dipelihara lagi, dijaga lagi oleh Tuhan, oleh Allah, sehingga dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Dikatakan di dalam Al-Quran, ketika cikal bakal badan ini masih berupa gumpalan daging, ada ayat, kutiupkan rohku. Kenapa kok ditiupkan ruhullah? Kenapa kok ditiupkan roh yang kudus? Karena sesungguhnya manusia tidak punya roh. Jadi sebenarnya roh ini tidak banyak, tapi roh itu tunggal, esa, yakni ruhullah, ruhul kudus, roh yang suci, yakni uripe Allah. Kenapa kok uripe Allah yang ditiupkan pada cikal bakal badan yang masih berupa gumpalan daging ini? Karena tanpa hidup, tanpa Tuhan, tanpa Allah, maka tak akan pernah ada proses dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Jadi sebenarnya tiupan ruhullah itu ada di awal ketika cikal bakal tubuh ini masih berupa tanah. Sudah ditiupkan roh di situ. Apa buktinya? Buktinya ada proses perjalanan dari tanah menuju tumbuhan, menuju hasil dari tumbuhan, dimakan kedua orang tua, menjadi sel sperma dan sel telur. Tanpa roh, tanpa Allah, tanpa Tuhan, maka tak akan pernah ada proses. Apakah mungkin ujuk-ujuk? Apakah mungkin tiba-tiba langsung ada gumpalan daging tanpa melewati gumpalan darah, tanpa melewati sel sperma dan sel telur, tanpa melewati makanan yang dimakan oleh kedua orang tua kita, tanpa melewati buah-buahan sayuran padi, tanpa melewati tumbuhan, tanpa melewati tanah? Apakah mungkin ujuk-ujuk langsung jadi gumpalan daging? Nah, jadi ditiupkan roh itu sejak dari tanah, dan ketika sudah menjadi gumpalan daging itu diingatkan kembali bahwa roh yang ada pada cikal bakal badan ini rohnya Tuhan, uripe Allah. Dengan inilah kita menyadari
Dengan inilah kita menggali dan menggali lagi kuburan Tuhan, kuburan Allah yang ada di dalam dada kita selama ini, agar nampaklah cahaya yang terang, agar kita hidup hijrah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kemudian diperjalankan lagi oleh Allah, oleh Tuhan, oleh hidup dari gumpalan daging menjadi janin. Maka diproseslah saat jadi janin itu, ibarat pewayangan, dibuatlah kepalanya, dibuatlah badannya, dibuatlah telinganya, dibuatlah kedua matanya, dibuatlah kedua telinganya, dibuatlah hidung, mulut, dan sebagainya, tangan, kaki. Itu semua Allah, Tuhan, yang menggarap semua itu. Lantas selama ini tiba-tiba kita yang ngaku-ngaku bahwa hidup ini manusia, bahwa badan ini manusia, enak saja. Makanya hidupnya serba gelap, tidak akan pernah bisa enjoy. Khawatir. Kenapa kok khawatir? Karena takut hidup dan badan ini diambil lagi, yakni takut mati. Wong sudah mati kok takut mati. Kemudian setelah proses menjadi janin, maka sempurnalah prosesnya sehingga dilahirkan manusia oleh Tuhan. Dilahirkan manusia oleh Allah, oleh Allah. Berarti bila Tuhan yang melahirkan manusia, bila Tuhan yang menciptakan manusia, berarti manusia ini anak manusia atau anak Tuhan. Kalau manusia ini anak manusia, tidaklah mungkin, karena manusia tidak akan pernah bisa menciptakan manusia. Hanya Tuhanlah yang bisa menciptakan manusia. Hanya Tuhanlah yang bisa melahirkan manusia. Sehingga terlahirlah manusia ke dunia ini, maka kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih. Kenapa? Jabang bayi kita dulu tidak pernah bisa mengakui keberadaannya. Kita dulu waktu bayi tidak pernah bisa mengakui, ini hidupku bayi, ini badanku bayi. Kenapa kok kita tidak bisa mengakui bahwa hidup dan badan ini milik bayi saat kita masih bayi? Karena sesungguhnya kita belum ada. Kita masih goib, kita belum tercipta. Maka dari itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi bayi ini suci, bersih dari pengakuan-pengakuan jabang bayinya. Itulah tanda bahwa dohir dan batin yang ada pada bayi itulah Allah, itulah Tuhan, karena suci, bersih dari pengakuan manusianya saat waktu bayi.
Itulah yang dimaksud Taman Eden. Itulah yang dimaksud surganya Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya cerita Adam dan Hawa itu ya cerita kita sendiri, bukan ceritanya orang lain. Karena kita sibuk melihat cerita-cerita yang di luar diri, sehingga cerita yang di dalam diri terkubur. Cerita Allah terkubur, cerita Tuhan terkubur. Kenapa? Karena kita sibuk melihat cerita hawa nafsu. Karena kita sibuk memandang cerita setan, cerita kedagingan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Berlanjut ketika manusianya sudah datang masa detik-detik akil balik tiba, sekitar usia TK atau 5 tahun. Mulailah manusia sama-sama memakan buah khuldi, buah yang terlarang untuk dimakan. Apa yang dimaksud buah khuldi yang dilarang untuk dimakan itu? Yakni buah hidup dan buah badan inilah telah diakui oleh manusia, seolah-olah manusia jadi sendiri tanpa Tuhan, seolah manusia tercipta-cipta sendiri tanpa Tuhan. Saat detik-detik akil balik itulah Tuhan terkubur, Tuhan kiamat, Tuhan hancur lebur, dohir dan batin, langit dan buminya Tuhan hancur lebur, kiamat sugro. Itulah kiamat yang pertama, kiamat kecil. Ketika sudah kiamat Allah Tuhan terkubur di dalam dada manusia, maka ganti manusialah yang menjadi Tuhan. Manusianya lah yang menjadi penguasa atas dirinya. Sehingga semakin manusia hidup berpuluh-puluh tahun, Tuhan Allah semakin terpendam, terkubur di dalam dada setiap manusia. Setelah diterangkan begini, Anda baru baru percaya bahwa sesungguhnya Allah itu dikubur, telah mati di dalam dada manusia. Kenapa? Karena yang hidup bukan Tuhan, tapi hidup telah diakui bahwa hidup ini milik manusia. Itulah yang dikatakan Tuhan mati terkubur di dalam dada setiap manusia. Maka cara untuk membangkitkan lagi seperti awal, maka kita harus kembali kepada awal kejadian kita. Menyadari bahwa sesungguhnya manusia ini mati tidak hidup. Menyadari bahwa sesungguhnya manusia ini gaib, tidak ada, yang hidup, yang wujud hanya Allah. Kapan pengakuan itu ada? Ketika manusianya sudah tidak ada lagi. Bukan manusianya yang mengakui bahwa hidupku Allah. Kalau masih ada pengakuan manusia yang mengaku-ngaku bahwa hidupku Allah, berarti manusianya masih merasa-rasa bahwa hidup ini Allah.
Namun bila sudah ada pengakuan Tuhan sendiri bahwa innani anallah, bahwa aku ini Allah, itu terrealisasi ketika manusianya sudah terkubur. Ganti manusianya yang terkubur, ganti kedagingannya yang tersalib, maka bangkitlah ketuhanan itu sehingga manusianya enjoy saja. Kira-kira keterangan di dalam kajian ini boleh saya bertanya pada sahabat-sahabatku yang ada di bawah, kajian ini sulit dipahami atau mudah dipahami? Mohon dijawab dengan jujur lewat komentar sambil ngopi. Alhamdulillah. Jadi bagi yang mudah memahaminya, alhamdulillah. Bagi yang bingung pun juga jangan resah dan gelisah, tetap enjoy. Karena yang membingungkan Anda bukan Anda sendiri, Allah yang masih mau Anda bingung. Jadi tetap enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian di malam ini menambah wawasan kita agar bisa menggali lagi kuburan Allah. Allah yang mati agar hidup kembali. Berarti tidak ada dua hidup, tetap ada satu hidup. Bila manusianya yang hidup, Allah mati. Bila manusia yang wujud, Allah gaib. Sebaliknya juga, bila Allah yang wujud, manusianya gaib. Bila Allah yang hidup, manusianya mati. Bila manusianya mati, bisa enjoy. Kenapa? Karena yang hidup hanya Allah. Jadi yang mengakui bahwa innani anallah ini ya Allah sendiri. Manusia tidak akan pernah bisa mengaku-akui bila manusianya sudah mati. Enjoy saja. Namun bila manusianya belum mati, pasti mengaku-akui hidup ini kan Allah. Aku Allah. Akhirnya manusianya salah sangka sehingga manusianya merasa sudah bebas melakukan apa saja. Berzina boleh, berjudi boleh, merampok boleh, wong Allah pelakunya. Inilah pemahaman manusia yang salah paham. Kenapa? Karena manusia sudah mengkambing hitamkan Tuhan atas segala pemuas hawa nafsunya. Jadi bila manusia sudah mati, bahwa yang hidup hanya Allah, bagaimana mungkin manusianya bisa berzina? Bagaimana mungkin manusianya bisa berjudi? Bagaimana mungkin manusianya bisa sholat? Bagaimana mungkin manusianya bisa beribadah? Wong yang ada hanya Allah. Akhirnya enjoy saja. Inilah yang dimaksud kembali kepada syariatullah. Maknanya yang bersyariat hanya
Allah yang hidup, yang bergerak, yang melihat, yang mendengar, yang berasa, yang punya keinginan hanya Allah. Manusianya enjoy. Why? Karena manusianya bukan Tuhan, makanya enjoy saja. Inilah yang dimaksud manusianya sudah kembali kepada fitrahnya sebagai makhluk. Namun selama ini manusia hanya ngaku-ngaku saja sebagai makhluk. Tapi manusianya di dalam hatinya ngaku bahwa dirinya Tuhan itu. Maknanya manusianya merasa dirinya yang ada. Manusianya merasa dirinya yang wujud. Selama ini imannya, keyakinan hanya hayalan saja. Cuma ngaku-ngaku iman saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah memahami kajian di YouTube Uripi Allah ini. Apalagi di dalam YouTube Uripi Allah judul-judulnya tidak pernah dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena manusia takut memakai atau membuat judul yang seperti ini. Kenapa kok takut manusianya? Karena masih ada manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dipahamkan ya. Alhamdulillah, sebelum kita adakan tanya jawab, maka saya akhiri dulu kajian di manakah Allah mati. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.